Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul di bahasa pemrograman Python. Modul pada Python itu merupakan sebuah file berekstensi .py yang dapat mengandung variabel-variabel dan function-function yang dapat digunakan oleh modul-modul lainnya. Salah satu kelebihan utama dari modul itu adalah code reusability. Artinya adalah di sini bagaimana caranya ketika kita membuat sebuah kode program, kode tersebut tidak hanya digunakan satu kali saja, tapi jika misalkan ada kode lainnya ya yang ingin melakukan suatu tugas tertentu, kita bisa memanfaatkan dari kode program yang sudah ada. Untuk jenis-jenis modul di Python itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah built-in modules yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Contohnya ada modul math, ada modul random, ada modul datetime, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang namanya external modules. Modules ini tidak ada di bawaan Python. Jadi setelah kita install itu modul ini tidak ada. Sehingga kita harus mengunduh modul tersebut dari yang namanya internet. Ya, dari repositori yang ada di Python. Nah, caranya nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan menggunakan yang namanya pip. Dan yang ketiga tentunya adalah kita juga bisa membuat modul sendiri atau kita sebutnya dengan custom module atau modul buatan. Pertama, sebelum kita bahas tentang bagaimana caranya membuat modul, ya kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana caranya kita menggunakan modul. Berikut ini adalah contoh untuk menggunakan modul bawaan adalah dengan menggunakan yang namanya keyword import. Ya, kita gunakan import diikuti dengan nama modulnya. Dan sesuai dengan definisi modul yang kita sudah bahas tadi bahwa dia itu berisi variabel-variabel dan fungsi-fungsi yang dapat digunakan. Jadi contohnya di sini di modul math itu ada sebuah fungsi yang namanya faktorial dengan satu buah parameter yang harus kita supply. Dan ada lagi misalkan nama fungsinya itu ada floor ya. Terus kemudian ada ceil, ada sqrt, ada yang namanya variabel p dan lain sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan setelah kita yang panggil modul math dengan menggunakan keyword import. Selanjutnya kita juga bisa gunakan yang namanya statement from import, di mana di sini kita bisa panggil langsung nama fungsinya. Ya, keywordnya adalah lengkapnya from nama modulnya, import nama fungsi-fungsi yang ingin kita gunakan. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau tadi kita panggil hanya nama modulnya, proses pemanggilan functionnya itu dipisahkan dengan notasi titik, ya diikuti dengan nama function. Tapi kalau kita gunakan yang namanya from import, di sini proses pemanggilannya langsung dapat kita panggil nama fungsinya. Ya. Tidak perlu lagi menyebutkan nama modulnya ketika kita ingin panggil faktorial, ketika kita ingin panggil yang namanya sqrt. Dan kita sebenarnya juga dapat mengganti nama-nama fungsi ya dengan tanda bintang untuk memanggil seluruh fungsi yang ada di modul. Jadi kalau di contoh ini ada hanya dua saja, yaitu faktorial dan sqrt, tapi kita ingin menggunakan semuanya, ya nggak perlu pusing definisikan satu persatu, maka kita bisa ganti dengan tanda bintang. Dan kita juga bisa memberikan alias untuk nama modulnya. Misalkan di case tertentu kita nanti bakal buat sebuah modul sendiri, ya misalkan di sini dengan nama bangun datar, maka kita nanti bisa memberikan nama alias untuk membuat nama modulnya lebih singkat dan dari proses pemanggilannya juga jadi lebih singkat. Ketimbang kita ketikkan bangun datar, ya kita bisa ganti dengan BD saja. Ya. Nggak hanya untuk custom saja, custom modul, kita juga bisa terapkan ya aliasing ini dengan menggunakan built-in modul. Misalkan math sm, ya import datetime as dt, itu kita bisa lakukan juga. Begitu juga dengan nanti modul eksternal. Nah, ini adalah contoh penggunaan modul random ya. Kita import random ya, random dot nama fungsinya ya, dan parameter-parameter dari fungsi tersebut. Kalau untuk modul buatan, misalkan di sini saya buat ya satu buah modul dengan nama bangun datar.py ya. Bangun datar.py ini adalah sebuah modul di mana dia memiliki 3 buah
fungsi di dalamnya, yaitu adalah menghitung luas lingkaran, menghitung luas persegi, dan menghitung luas segitiga dengan tipe ya fungsi yang mengembalikan nilai dalam bentuk integer atau dalam bentuk float. Dan masing-masing itu untuk luas lingkaran ada satu parameter dengan nama R, luas persegi ada satu parameter dengan nama S, dan luas segitiga itu ada dua buah parameter yaitu dengan nama A dan T. Nah, dari modul yang sudah saya buat di sini itu nanti akan dimanfaatkan dari aplikasi 1.py. Nah, untuk menggunakannya itu dengan proses import bangun datar. Nah, bangun datar yang ada di sini itu nanti akan diambil langsung dari penamaan file.py-nya. Ya, import bangun datar itu diambil dari nama yang ada di sini. Nah, setelah kita import bangun datar, kita bisa langsung input. Misalkan di sini saya ingin mengambil luas segitiga ya, maka kita sediakan dulu nilainya. Entah itu mau bikin langsung nilai di sini dengan angka langsung boleh, 5 dan 2 misalkan. Silakan, atau kita gunakan inputan dari pengguna juga bisa. Namun intinya saat kita ingin menghitung luas dari segitiga tersebut, kita nggak perlu lagi buat rumusnya di sini, melainkan kita manfaatkan ya pemanggilan modul bangun datar. Karena kita sudah punya rumusnya, tinggal kita buat dot luas segitiga dan kita supply dua buah nilai ke dalamnya. Ya, barulah kita tampilkan hasil luasnya ya berdasarkan pemanggilan fungsi luas segitiga yang ada di sini. Dan sedangkan untuk menggunakan modul eksternal seperti NumPy, ya kita bisa lakukan pemanggilan seperti biasa, import NumPy, kita berikan alias. Dan kalau di NumPy sendiri, itu ada yang namanya fungsi array. Ya, kita harus mensuplaikan sebuah nilai ya dalam bentuk list namanya. Ya intinya mau itu custom, mau itu eksternal, proses pemanggilannya sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya fungsi special name. Ya, fungsi special name itu digunakan untuk mengetahui apakah modul tersebut dijalankan sebagai program utama atau akan diimpor ke dalam modul lainnya. Nah, peruntukannya kurang lebih seperti ini. Katakanlah kita punya satu buah modul dengan nama modulku.py, terus kemudian kita punya satu buah fungsi saja, namanya adalah fungsi utama. Ketika kita cek fungsi tersebut ya dengan nama name, apakah dia sama dengan main, maka yang dijalankan itu adalah bagian yang ada di sini beserta fungsinya. Namun ketika modulku.py ini akan digunakan oleh file yang lain, contohnya misalkan ada file main namanya ya, atau file app.py misalkan namanya, maka yang akan dijalankan adalah yang bagian sini karena dia tidak sebagai main programnya. Ya, jadi kita bisa manfaatkan yang namanya variable special name yang ada di sini. Oke, itu saja penjelasan tentang modul. Terima kasih.